Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen Bapak Asep Kurniawan mengenai transaksi ekonomi dalam Islam. Nah, pengertian transaksi itu merupakan tindakan yang melibatkan setidaknya dua pihak yang mengakibatkan berkurang maupun bertambahnya harta yang dimiliki dengan melakukan pertukaran maupun cara lain atas dasar suka sama suka yang saling menguntungkan dari dua belah pihak tersebut. Terus, kenapa transaksi ekonomi itu penting? Karena tidak ada satu hari pun tanpa kegiatan transaksi ekonomi. Ya, contoh kecilnya gitu, yang saya alami adalah ketika saya jajan, itu adalah kegiatan transaksi ekonomi antara pembeli, yaitu saya, dengan penjual. Nah, terus transaksi ekonomi diatur dalam syariat Islam. Kemudian ada pengertian muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya. Kemudian, hukum pelaksanaan ekonomi Islam itu menjalankan hukum ekonomi berdasarkan syariat Islam adalah suatu yang wajib atau kewajiban. Terus tidak ada satupun aturan Islam yang bisa atau layak manusia tantang. Karena hukumnya wajib gitu. Karena ada berbagai dampak dan masalah jika manusia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala satu saja, dosa. Terus melalaikan perintah Allah berdasarkan syariah. Tentu yang rugi adalah manusia, bukan Allah atau yang lainnya. Dosa ya, melalaikan perintah Allah itu. Kemudian hukum pelaksanaan ekonomi ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ada prinsip pelaksanaan transaksi Islami. Yang pertama, akad atau perjanjian. Akad ini merupakan salah satu syarat sahnya transaksi muamalah dalam Islam. Maka akad secara syar'i adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara diperbolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau ditransaksikan. Dalilnya itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Kemudian kedua, berniaga dengan jalan suka sama suka. Perjualan dengan jalan suka sama suka. Dalam sebuah transaksi, termasuk pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukan transaksi tersebut. Dalilnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang ada larangan penipuan. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis di atas menunjukkan bahwa kita dilarang untuk melakukan jual beli yang bersifat mengandung penipuan. Nah, ketidakjujuran seperti membohongi kualitas barang kayak barangnya sebenarnya udah di fake gitu, nggak layak untuk dipakai tapi tetap dijual gitu. Terus membayar tidak utuh,
terus berjanji dan tidak ditepati, dan sebagainya. Termasuk ke dalam penipuan yang jelas berdosa jika dilakukan. Mungkin kayak kita beli sesuatu barang yang ditimbang gitu, kan ada timbangannya kayak gitu. Nah, bisa aja kan dilakukan manipulasi oleh penjual gitu, dilarang, dosa. Kemudian prinsip pelaksanaan transaksi Islami. Ada prinsip akuntansi dan kejelasan transaksi. Nah, prinsip ini harus dilakukan agar tidak ada konflik, merasa tertipu, atau pelaku transaksi yang kabur. Nah, untuk itu Allah mengatakan bahwa hendaklah ada saksi atau pencatatan yang dipercaya agar transaksi ekonomi dapat dibuktikan dan tidak lupa begitu saja. Mungkin dalam prinsip akuntansi bisa menggunakan cek ya teman-teman. Terus dalilnya itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Terus kemudian ada Islam melarang beberapa hal terkait kegiatan transaksi ekonomi. Yang pertama, tidak mempergunakan cara-cara yang batil. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. Tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau si pembeli itu merasa teraniaya dalam transaksi ekonomi ataupun sebagainya. Kemudian tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Takaran, timbangan itu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli. Penjual itu harus berperilaku jujur. Terus kualitasnya yang bagus, kalau bagus ya bagus, kalau misalnya kurang bagus ya bilang kurang bagus. Serta kehalalannya juga harus bersertifikat MUI. Kemudian tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual barang yang haram. Nah, jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Nah, melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, adapun syarat-syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli itu harus baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri, atas kemauan sendiri. Yang kedua, ada uang dan barangnya haruslah halal dan suci tentunya. Kemudian ada bermanfaat. Kemudian keadaan barang dapat diserah terimakan. Terus keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Terakhir, milik sendiri. Kemudian ada ijab qabul, seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung atas dasar suka sama suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian ada khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Ada khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Kemudian yang terakhir ada riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Biasanya riba itu keterkaitannya sama bank ya. Rasulullah ada dalam hadis mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada utang piutang. Nah, utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktunya di kemudian hari. Nah, rukun utang piutang ada 3. Yang pertama,
yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua ada harta atau barang. Yang ketiga lafaz kesepakatan, seperti melakukan transaksi utang piutang. Saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya saya utang dulu beberapa hari lagi. Terus sebutkan dengan jelas atau jika sudah punya akan saya lunasi sesuai dengan janji yang telah ditentukan lah, kayak gitu ya. Terus yang kedua mencatat transaksi. Nah, untuk menghindari keributan di belakang hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan, biar tidak ada keributan. Betul. Terus bagaimana apabila orang yang berhutang belum bisa melunasi hutangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan? Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh ke lapangan, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus pemberian kelebihan harta saat pembayaran hutang. Ada dua, karena keikhlasan orang yang berhutang, karena permintaan yang berpiutang. Kalau karena keikhlasan orang yang berhutang itu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang baik-baiknya ketika membayar utang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah berutang hewan. Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau orang itu, dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sedangkan karena permintaan yang berpiutang, bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Nah, sebagaimana dalam hadis, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian ada sewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijaroh, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang telah diberikannya. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Terus ada dalam surat At-Tolak, dalam Quran surat At-Tolak juga ayat 6, artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Kemudian masih sewa ya, syarat dan rukun sewa menyewa ada 7. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Terus manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas juga. Yang terakhir, harga sewa dan cara pembayaran juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Terus dalam hal sewa menyewa juga atau kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut gitu. Ada 4, jenis pekerjaan dan jam kerjanya, berapa lama masa kerja, terus berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, apakah bulanan, mingguan, atau bahkan sampai tahun borongan, gak mungkin tahunan sih. Terus yang terakhir ada tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada gitu. Bukan janji, apa sih namanya teh? Disebutnya apa ya? Terus ada kemudian syirkah. Secara bahasa, kata syirkah
atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkoh adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, rukun dan syarat syirkoh itu dua belah pihak yang berakad. Kemudian objek akad yang disebut juga maqud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Terus akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah, akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengolahan. Macam-macam syirkah, ada syirkoh inan, syirkoh abdan, dan syirkoh wujud. Syirkoh mufawadah, mudorobah, musakoh mujaro'ah, dan mukharabah. Terus syirkoh mujaro'ah dan mukharabah. Hikmah menjalankan ekonomi berdasarkan syariat Islam. Hikmahnya menjamin keadilan ekonomi di masing-masing pelaku transaksi, menerapkan kejujuran atau keterbukaan, sehingga minimnya penipuan, keuntungan yang terjadi di kedua belah pihak, terus terciptanya persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Jika prinsip ekonomi saling menguntungkan dan membantu tergeraknya ekonomi umat secara produktif, bukan hanya bagi umat Islam saja, melainkan keseluruhan yang terlibat di dalamnya. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, transaksi ekonomi dalam syariat Islam merupakan hal yang wajib dilakukan karena Islam juga mengatur kemudian mengutamakan masalah masalah yang terkait dengan kegiatan distribusi, termasuk kegiatan transaksi ekonomi dan distribusi kekayaan. Banyak juga transaksi-transaksi ekonomi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diridhoi agar kita selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kita harus melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Hal ini berlaku juga untuk kegiatan transaksi ekonomi Islam yang wajib untuk dilaksanakan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.